Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan, kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah raja sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, "Duduk." Dia berkata, "Aku duduk, tapi dalamku aku berdiri." Itulah kesikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like men. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya, yang sangat taat pada sang bapa yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku tangan, kaki dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient. You shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan coba bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah kita. Sebab kekuatan kita hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami mau memuji, membesarkan namamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati kami yang paling dalam. Kami mau katakan kami mengasihi Engkau. Dan kami mau memberikan segalanya kepadamu hari ini Tuhan. Ini hati kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Diberkatilah Tuhan dengan pujian kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan penyembahan dan pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah, Engkau hadir. Dan kami akan bertemu dengan kasih, dengan kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya
semuanya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari tepuk tangan bagi dia. Yeay! Haleluya! Bersama-sama katakan. Kau yang hidup
Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam dan ku lewati. Sebab Engkau Yesus beserta kami. Sebab Engkau sertaku. Amin, amin. Dengan imanku pun diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Hey, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Hey, angkat angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yeah. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami beri sorak-sorai bagi Allah kami yang hebat. Haleluya. Beberapa detik berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita akan segera dengarkan firman Tuhan. Yang mempersilahkan hambanya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Sekali-sekali begitu, jangan mesti lagu slow dulu baru firman Tuhan. Udah benar. Ini lagi bersemangat kita dengar firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk pada tema yang baru di bulan yang baru. Jadi tema kita adalah The Obedience to the King. Itu tema kita. Ketaatan pada Sang Raja. Mari kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Tuhan berbicara kepada kita oleh firman-Nya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu bersama dengan kami. Engkau hadir dan Engkau siap untuk memberkati kami. Tersedia berkat-Mu yang luar biasa bagi kami oleh firman-Mu. Untuk itu berbicaralah kami oleh firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang hidup, yang berkuasa, yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Yang kuatkan orang-orang yang lututnya lemah untuk berjalan melakukan kehendak-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami berdoa Tuhan, supaya kami semua akan mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, dan mengenal cara kerja-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya sementara kami mendengarkan firman-Mu, biar roh kami diangkat oleh Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi, memahami lebih lagi apa yang Kau inginkan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan mengurapi kami sekalian, roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biar kami semua akan pulang dengan pemahaman yang tepat, sehingga waktu kami melaksanakannya itu menjadi berkat buat kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Obedience itu yang akan kita bahas
hari ini. Nah, saya ingin kita membaca satu ayat terlebih dahulu. Saya pilih ayat ini hati-hati sekali karena ayat ini muncul di kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Saya mau kita baca ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sementara untuk tema kita ayatnya terdapat dari 2 Korintus pasalnya keempat, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nah, memang saudara nggak lihat ada ketaatan di dalamnya, tapi ada sebuah kata nanti saya akan tunjukkan buat saudara. Tapi sekarang mari kita buka dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat-ayat ini adalah ayat yang biasa dibaca sebenarnya, ini bukan ayat yang baru buat kita. Ini adalah ayat yang biasa. Oke, ini Alkitab bilang, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu kan tempat, saudara mungkin tidak bisa terhubung karenanya. Sekarang ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Siapa yang hadir sini dipilih oleh Tuhan? Tolong angkat tangan dulu yang hadir dipilih oleh Tuhan. Amin. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada hal yang Petrus sampaikan buat kita sebagai satu purpose dalam kehidupan ini. Dia beritahu di ayatnya kedua bahwa sebagai orang pilihan Bapa sesuai dengan rencananya, kita ini dikuduskan untuk taat. Bilang dulu kata itu, dikuduskan untuk taat. Terjemahan bahasa Indonesia bilang dikuduskan supaya taat, betul ya? Dikuduskan supaya taat kepada Kristus. Jadi jangan dibalik, ada yang berkata taat dulu baru kudus. Kita enggak, dikuduskan dulu baru taat. Haleluya. Nah, Tuhan menguduskan kita oleh darahnya. Sebab permulaan iman kita datang karena korban Kristus. Saudara tidak mungkin beriman kecuali Tuhan Yesus yang membawa saudara pada iman. Setuju enggak? Bahwa kita beriman kepada Tuhan bukan karena kita mau, tidak. Iman itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Ditulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Coba kita taruh di screen dulu ayat tersebut. Lakukanlah semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memulai iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Betul kan? Coba yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terjemahan bahasa Inggris jelas. Dia berkata begini, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dialah yang memulai iman kita. Iman tidak dimulai oleh manusia, iman dimulai oleh Yesus. Dan saya mau katakan ini dari awal. Tanpa Yesus enggak ada iman. Without Jesus, no faith. Oh, jadi iman yang orang lain miliki, itu bukan iman kerajaan. Jangan lupa, kita sedang belajar iman kerajaan. Kita sedang belajar iman yang teguh kepada sang raja. Ini bukan iman agama. Kalau iman saudara cuma iman agama, ketaatanmu juga cuma ketaatan agama. Kalau saudara memulai kehidupan saudara dengan iman agama dan menyelesaikan dengan ketaatan agama, saya beritahu saudara, saudara adalah orang yang paling malang sebab saudara tidak mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ditulis dengan jelas di Alkitab bahwa ketaatan kita didasarkan pada iman kita. Dan iman kita didasarkan kepada siapa? Pribadi Yesus. Percayakah saudara bahwa pusat dari iman kita adalah pribadi Yesus? Amin. Yesus adalah pusatnya, bukan yang lain. Seringkali kita ini orang percaya sangat kuat pada liturgi dan ritual, kita kehilangan keutamaan Kristus. Padahal iman dan ketaatan kita berpusat kepada Kristus karena Kristus adalah Raja. Amin. Ingat, obedience kita itu harusnya kepada Raja. Jadi obedience itu adalah bahasa kerajaan. Itu bukan cuma sekedar bahasa agama. Saudara mesti tukar. Kita ini taat karena raja yang memintanya. Saya taat karena saya takluk pada sang raja. Ya itu. Kalau saudara masih berpikir agama, berat. Agama itu adalah memberikan kepada kita ketaatan yang palsu. Halo? Paulus bilang begini. Aku taat, aku lahir disunat hari ke-8. Dalam mentaati hukum-hukum Yahudi, aku adalah sekte Farisi.
Aku buat semua yang diminta. Enggak ada yang aku lupakan. Aku kerjakan semuanya. Tapi Paulus bilang begini, ketaatanku itu sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Sincerely but sincerely wrong. Berarti ada kemungkinan kita taat pada jalur yang salah. Lah iyalah. Loh, agama juga mengajarkan ketaatan. Semua agama mengajarkan ketaatan. Kecuali kerajaan Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita itu punya fondasi. Ketaatan itu punya pusat. Dan fondasi serta pusatnya adalah Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Itulah yang menjadi dasar kita. Kalau saudara tidak punya dasar ini, selesai. Kita hanya akan hidup beragama. Dan kalau saudara cuma hidup beragama, Alkitab catat buat kita. Agama tidak menyelamatkan manusia. Agama tidak menyelamatkan saudara. Saudara tidak selamat karena hal tersebut. Ketaatan yang dibuat berdasarkan agama, menurut Kolose pasal 2 ayat 18 adalah ketaatan yang untuk dipuji orang. Ketaatan untuk kesombongan. Orang Makassar bilang ketaatan kapujiang. Orang Makassar itu bilang gitu ya. Mau dipuji ketaatannya. Hanya mau ditunjuk saja ketaatannya pada orang lain. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita taat kepada Bapa karena kita takluk pada pemerintahannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketaatan merupakan hal yang penting. Itu pendahuluan. Sekarang kita masuk pada apa yang ingin saya sampaikan pada saudara. Apa itu ketaatan? Ya, apa itu ketaatan? Di Alkitab kata ketaatan itu dituliskan, di perjanjian lama dituliskan dengan beberapa kata yang diartikan dengan beberapa kata. Misalnya dengar, itu taat. Mendengar suara Tuhan itu taat. Makanya waktu kita kecil ada kata itu kan, dengar-dengaran, ya kan? Ada lagunya itu kan, anak sekolah minggu dengar-dengaran, itu kan. Turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya kau anak yang manis, nanti masuk surga terima Coca-Cola. Masa sih? Itu kan lagu Coca-Cola tapi maksudnya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ketaatan itu adalah cuma sekedar mendengar. Tapi tidak, Alkitab juga mengajarkan selain mendengar, Alkitab juga menuliskan bahwa ketaatan itu punya pengertian percaya penuh, berserah penuh. Ketaatan juga punya pengertian tindakan sesuai, bertindak sesuai. Itu kalau di perjanjian lama. Makanya Tuhan bilang kan, kalau kamu mendengarkan suaraku, itu berkali-kali muncul di Alkitab. Saya tidak perlu buka lah, tapi semua perintah Tuhan pada Musa itu begitu. Kalau kamu mendengarkan suaraku maka akan baik-baik kehidupanmu. Kalau kamu mendengarkan perintahku kamu akan hidup baik. Kata mendengarkan, kata yang penting. Sebab kata taat di perjanjian lama itu punya pengertian dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Tapi kalau di perjanjian baru sudah agak berbeda kata taat. Kata taat itu sudah menjurus kepada submission. Ketaatan sudah pada penundukan diri kepada suatu pemerintahan. Yaitu ketaatan sudah menjurus kepada penundukan diri pada sebuah pemerintahan. Jadi ketaatan itu lebih kepada pemerintahan mutlak yang turun ke atas kita sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Itu bahasa di perjanjian baru. Kata yang dipakai terbanyak di perjanjian baru adalah kata hupotasso atau hupeito. Itu punya pengertian orang tunduk dan melakukan apa yang diminta oleh atasan. Nah, tidak tertulis di Alkitab kata hupotezomai. Kalau hupotezomai itu adalah ketaatan seperti di tentara. Seperti tentara berarti taat mati itu. Kamu kalau komandanmu suruh kamu lompat dari atas gunung ya kamu mesti lompat. Lompat dari gedung 10 tingkat kamu harus lompat gitu. Kata itu memang tidak ada di Alkitab. Tapi kata yang dipakai adalah hupotasso. Hupotasso itu begini, kita taat melakukan sesuatu karena kita mengenal, karena ada hubungan, ya kan? Siapa di sini yang pernah pacaran atau sedang pacaran? Tolong angkat tangan. Charles yang angkat tangan, saya sudah kawin. Oke, siapa yang pernah pacaran? Oke, kita tahu waktu kita baru pacaran kan, dada itu bahasanya itu. Kita ikuti semua perkataan pacarnya kita. Ya. Saya masih ingat saya dulu tinggalnya di Tawangmangu. Tawangmangu itu satu kampung lah dari Solo kira-kira 42 kilo. Desanya namanya Kalisoro.
Ya kayak California gitulah. Sore itu di atas gunung, ya saya tinggal situ 12 tahun. Lama banget saya tinggal situ. 12 tahun, sedikit lagi bisa jadi bupati kali situ atau jadi apa kali, jadi lurah kali. Iya. Nah waktu itu saya jatuh cinta kepada seorang yang bernama Marlina Tangkesalu. Nah, sudah mumpung dia enggak ada saya cerita aja. Jadi dia tinggalnya di sini di Makassar. Jadi bayangkan saya di Tawangmangu, dia tinggal di Makassar. Coba gimana? Ini cuma ditelepon, dia bilang, ih bagusnya di kalau kau datang. Besok saya tiba langsung naik Sempati, tiba di Makassar. Bayangkan, apa namanya itu? Itu bukan cuma cinta biasa. Itu cinta yang menaklukkan diri namanya. Dia cuma bilang, ih bagusnya kalau kita ketemu, besok saya sudah datang. Saya datang, walaupun naik pesawat, saya sudah naik bus dulu. Dari Tawangmangu turun ke Solo. Dari Solo kita naik pesawat pergi ke Surabaya. Dari Surabaya baru ganti pesawat datang ke sini. Jadi saya berangkat jam 6 pagi dari sana, saya tiba di sini jam 5 sore. Sudah sampai di Mekah itu kalau kau hitung perjalanannya. Tapi saya datang saja. Saya datang aja. Saya datang. Kenapa saya datang? Sebab ketaatan bukan cuman kasih, tapi ketaatan itu satu bentuk penyerahan diri. Suatu bentuk penundukan diri bahwa I agree to follow what she says. Saya memutuskan untuk ikutin apa yang dia katakan. Itu ketaatan. Apakah karena dia lebih utama dari saya? Enggak. Cuman karena saya mencintainya. Sebab memang cinta bikin kita lakukan hal yang bodoh-bodoh. Sudah kayak pura-pura lupa dulu. Lupa, kita kerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi begitulah. Nah Alkitab ajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada raja itu merupakan tanda bahwa kita menundukkan diri kita. Kita menaklukkan diri kita pada satu pribadi. Dan pribadi itu adalah raja di atas segala raja. Jadi sekarang yuk kita perbaiki konsep ketaatan kita dulu. Kita seringkali berpikir ketaatan itu cuma taat aja. Taat pada kebenaran. Tapi yuk kita bahas mengapa ketaatan sangat penting. Ketaatan itu sangat penting sebab ketaatan itu merupakan ini. Cara kita memanifestasikan kebenaran Allah. Saya ulangi lagi. Ketaatan itu adalah cara kita untuk apa? Memanifestasikan apa? Kerajaan Allah atau kebenaran Allah. Disinilah di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 itu dia tulis begini. Bahwa kami tidak menyampaikan firman Tuhan dengan tipu daya, but by manifestations of the truth. Yaitu dengan cara memanifestasikan kebenaran. Bagaimana saudara memanifestasikan kebenaran? Nah, ini prinsipnya. Disinilah ketaatan merupakan hal yang sangat penting. Ketaatan tidak bisa diganti dengan cara yang lain. Ketaatan tidak bisa diganti dengan memberi. Ketaatan tidak bisa diganti dengan yang lain. Saudara tidak bisa sogok Tuhan. Sebab tujuan Tuhan menaruh saudara di dunia ini adalah supaya kehendaknya terlaksana di dunia ini. Lewat saudara, makanya kita perlu mengerti hal tersebut. Jadi kita mulai dengan hal yang paling foundational, paling dasar, mengapa kita perlu taat? Yang pertama adalah ini. Karena Allah kita itu roh adanya, betul enggak? Siapa percaya bahwa Allah kita roh adanya? Karena dia roh, saudara tidak bisa melihatnya. Saudara bisa lihat roh? Enggak bisa. Saudara tidak bisa melihat roh. Our God is a spirit. Allah kita adalah roh. Kalau tidak percaya baca Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Allah itu roh. Siapa mau menyembah dia harus menyembah di dalam apa? Roh. Roh tidak kelihatan. Dan semua yang ada dalam kerajaannya juga sifatnya roh. Spiritual. Kerajaan Allah enggak kelihatan. Saudara tidak bisa lihat kerajaan Allah. Saudara tidak bisa lihat kemuliaannya. Saudara tidak bisa lihat. Sebab semuanya itu terjadi di alam apa? Roh. Alam roh tidak kelihatan. Kebenarannya tidak kelihatan. Kehendaknya tidak kelihatan. Cara kerjanya nggak ada yang kelihatan. Because our God is a king of spiritual kingdom. Dia adalah raja di alam roh. Saudara nggak bisa lihat. Saudara bisa lihat? Nggak bisa. Betul kan? Tapi kerajaan Allah
yang ada hukumnya, ada budayanya, ada gaya hidupnya, itu mau menyatakan dirinya di bumi ini. Dan bumi adalah tempat di mana kehendak Allah, kerajaan Allah dinyatakan. Bilang dulu dinyatakan. Apa artinya dinyatakan? Membuat yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Nah, pinter. Ya kan? Membuat sesuatu yang unseen menjadi seen. Sesuatu yang tidak terlihat menjadi dapat dilihat. Itu jelas. Itu jelas. Saya kasih contoh. Saudara bisa lihat pengampunan? Gak bisa. Nanti akan terlihat waktu saudara mengampuni orang. Baru kelihatan. Saudara bisa lihat kasih? Tidak. Nanti saudara mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, baru kelihatan. Betul kan? Hampir semua prinsip, hampir semua budaya, kuasa, kualitas, semua itu tidak kelihatan. Karena memang dia adalah kerajaan Allah, kerajaan spiritual, kerajaan yang tidak terlihat. Disitulah iman akan menjadi sangat penting sekali. Setuju? Ketaatan tanpa iman adalah ketaatan manusiawi, ketaatan agama. Sebab dengan imanlah kita tahu bahwa sesuatu yang tidak kelihatan dapat termanifestasi. Siapa yang bisa lihat mujizat? Saudara nggak bisa lihat mujizat. Sebab mujizat tidak terlihat sampai dia termanifestasi, correct? Ya dong, saudara tidak bisa lihat mujizat sampai dia termanifestasi di muka bumi ini. Nah, disinilah kita ketahui bahwa ketaatan itu adalah memanifestasikan sesuatu atau segala sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat di muka bumi ini. Jadi kalau misalnya ada ayat yang berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan yang tidak terlihat, kehendaknya tidak terlihat di muka bumi ini. Jadi apa yang harus kita buat? Kita harus mentaati kerajaan Allah, kita harus mentaati kehendaknya, baru kehendaknya termanifestasi dalam kehidupan ini. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara di Alkitab, ada orang yang mentaati tapi tidak memiliki pemahaman terhadap bahwa yang dia taati ini adalah untuk memindahkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang kelihatan. Oke. Manusia memiliki motivasi, betul ya? Sekarang saya mau cerita sebuah cerita. Dalam kisah anak yang sulung dan anak yang bungsu atau kisah anak yang hilang, orang tuh selalu mengkhotbahkan anak yang bungsu, betul kan? Karena kita gambar anak yang bungsu. Padahal kalau kita belajar narasi Alkitab, tujuan Yesus bukan anak yang bungsu sebenarnya. Tujuan Yesus mau ceritakan adalah anak yang sulung. Sebab tujuan Yesus adalah untuk memberitahu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa kamu itu salah. Fokusmu pada hal yang lahiria, pada hal yang tidak kelihatan yang harus kamu manifestasikan. Betul ya? Jadi ceritanya begini. Anak yang bungsu pergi, kemudian dia pulang. Oke, ceritanya kayak gitulah. Dia sudah habiskan harta bapaknya, dia pulang, dia kemudian diterima oleh bapaknya. Bapak peluk dia, kasih cincin, kasih jubah, kasih sepatu, kemudian diterima. Sekarang mereka buat pesta besar. Alkitab bilang ayahnya potong anak lembu, kemudian mereka menari-nari dan berpesta dengan sukacita di rumah mereka. Tiba-tiba anak yang sulung pulang dari kerja di ladang. Bayangkan. Dia pulang, dia dengar ada pesta apa ini? Dia tanya, what party is this, man? Ada party apa ini? Langsung para hamba yang lain berkata, gini, adikmu tuh baru pulang. Bapakmu senang banget ketemu adikmu. Saking senangnya dia buat pesta ini. Alkitab bilang apa? Maka marahlah dia. Kemudian apa yang dia buat? Dia kemudian mulai memberikan argumentasi bahwa dia berhak marah. Nah, ini dia ini. Kalau orang nggak taat, kalau orang taat bukan karena hubungan dengan Kristus, dia suka marah. Kalau maunya nggak diikutin. Ya. Jadi dia kemudian marah. Dia berkata begini,
Anak yang main pelacur itu, anak yang menghabiskan hartamu, pulang dan kau potongkan dia lembu. Kemudian dia memberitahukan argumentasinya. Saya ini, dua kata yang dia pakai. Saya sudah setia kepada Bapa dan tidak pernah melanggar perintah Bapa. Itu dua hal. Wah. Saya pernah berkhotbah di Tanah Toraja, di gereja yang saya gembalakan di sana. Saya berkhotbah kira-kira tahun mungkin 99. Saya berkhotbah membandingkan anak yang hilang sama anak yang sulung itu. Tahu nggak dia berkata apa? Kalau saya juga Pak, saya pilih anak yang sulung. Karena dia, ini bahasanya, dia yang baik, tahu dia kerja. Dia setia. Dia kerjakan semuanya. Tapi kenapa justru dia ditolak? Dia berkata begini, saya setia. Yang kedua saya taat, tidak pernah melanggar perintah. Harusnya ini kan paling bagus, keren ini. Tapi lihat, ada sesuatu yang tidak terlihat di baliknya yang menjadi dasar yang salah. Sebab dia berkata gini, kau kasih makan adik kita ini baru pulang, potong lembu. Saya sudah bertahun-tahun setia dan selalu taat. Tidak pernah dipotongkan anak kambing. Ya ternyata maunya cuma anak kambing. Terus bapaknya berkata apa buat dia? Ini yang paling menyedihkan. Bapaknya berkata begini, anakku ya ampun, kamu memperhambakan dirimu kepadaku untuk upah, padahal semua milikku ini adalah milikmu juga. Apa yang jadi masalah sama anak yang sulung ini? Missed out the point. Ketaatan mereka bukan untuk memanifestasikan kebenaran kerajaan. Ketaatan mereka untuk mengambil sesuatu buat dirinya. Kalau ketaatan saudara hanya untuk mengambil untuk diri saudara, saya katakan hari ini, bertobat. Karena itu akan membuat saudara tinggal sebagai orang agamawi. Saudara cuma kejar ketaatan diri sendiri. Kamu tidak menunjukkan pemerintahan Tuhan. Tidak apa-apalah, keras-keras dikit toh. Oh ya, kita kadang-kala tidak punya kerinduan untuk menjadikan Kristus Raja. Kita tidak ingin memanifestasikan kehidupannya. Kita sibuk. Ketaatan model gini adalah ketaatan yang membangun ketaatannya pada kesombongan manusia. Kolose pasal yang kedua ayat 18. Mereka cuma mau dipuji, mereka cuma mau diangkat-angkat. Ketaatan kayak gini ditolak oleh Tuhan. Tuhan gak mau. Makanya kemudian Yesus berkata sebenarnya begini. Di Lukas pasalnya ke-15. Masalahnya itu begini bos. Kalian itu yang bermasalah. Alkitab bilang mendengar perumpamaan itu kebakaran jenggot orang-orang Farisi. Bahasa Makassarnya kira-kira bilang gini. Kita padeknya yang dia maksud ini sebagai anak sulung. Karena memang tujuannya itu. Dia mau bilang bahwa kamu ini taat agamawi. Kamu ini karena pemahamanmu salah, ketaatanmu salah. Karena imanmu keliru, ketaatanmu keliru, ya kan? Sangat menyedihkan untuk menemukan orang Kristen yang kelihatannya taat tapi mereka sangat keropos. Ketaatan mereka tidak teruji, ketaatan mereka enggak kuat. Makanya di sini kita belajar bahwa untuk mentaati sang raja di atas segala raja, yaitu Yesus, kita harus punya 3 hal yang penting. Yang pertama, kita harus punya gambar yang tepat. Siapa gambarmu untuk ketaatan? Siapa paradigmamu untuk ketaatan? Yesus. Itu gambar yang tepat. Teladan kita adalah Yesus. Teladan kita. Karena memang betul yang Tuhan cari itu adalah orang-orang yang taat. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Coba kita lihat ayat tersebut dulu. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, bolehkah? Ayatnya yang ke-22 kalau boleh. Apa dikatakan di dalamnya? Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat. Bilang lo kata itu. Aku telah mendapat. Artinya dicari. Dicari ini. Dia enggak cuma begitu. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Coba lihat ini. Seorang yang berkenan di hatiku
dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Mutlak. Dia cari. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi Allah mereka. Dan itu jelas. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Apakah Tuhan mendapatkan ketaatan Daud dalam diri saudara? Pelajari kehidupannya Daud. Daud gak sempurna. Daud gak sempurna, jatuh. Kalau Chris Manu sama bilang, dia jatuh sebanyak dia berdiri. Ya. Dia gagal sebagai kepala keluarga, gagal mendidik anaknya, gagal untuk untuk memperluas kerajaannya. Dia menjadi sombong kadangkala. Itu betul, itu betul. Tapi Alkitab mencatat, Daud punya hati yang murni untuk ketaatan. Sebab ketaatan Daud, ketaatan yang berhubung kepada menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupannya. Itu. Apakah saya berkata pada saudara, gambar kita siapa? Daud? Nah, ada gambar yang lebih besar dari Daud. Namanya siapa? Yesus. Yesus, Alkitab tulis, dia taat sampai mati. Itu kata taat sampai mati itu berarti dari mulainya sampai matinya dia taat. Dan ketaatannya mungkin gak kelihatan. Ketaatannya bukan ketaatan show off. Ketaatannya justru terjadi pada saat-saat yang tidak diketahui oleh orang lain. Tadi pagi di kebaktian yang pertama saya beritahu bahwa Yesus itu dia hidup di dunia ini 3,5 tahun, betul kan? Pelayannya 3,5 tahun. Dia hidup 33,5 tahun ada di dunia ini. Tapi kalau dilihat penampilan publiknya dia, itu waktu dia lahir aja yang pertama. Yang kedua di usia 12 tahun di Bait Allah. Yang ketiga waktu dia memulai pelayanannya. Kalau kita hitung seluruhnya, penampilan Yesus di depan publik itu 5,5 tahun aja. Kira-kira lah, atau say 5 tahun. Dari usianya 33 tahun. Nah ditulis di Alkitab sejak sejak berumur 12 tahun, di Lukas pasalnya yang kedua, Yesus tidak pernah muncul di depan publik selama kurang lebih 18 tahun sampai dia memulai pelayanannya. Umur 12 tambah 18, umur 30 dia memulai pelayanannya. Di mana Yesus selama 18 tahun itu? Nobody knows, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi apa yang kita katakan? Yesus belajar taat selama itu. Ditulis kan? Kalau kita baca di Alkitab, penulis Ibrani menulis dalam Ibrani 5 ayatnya ke-8 tuliskan kepada kita. Sekalipun dia anak, dia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Saya pelajari satu hal. Yesus rupanya taat walaupun orang gak lihat. Itu ketaatan yang sejati. Seluruh kehidupan Yesus dari 33 tahun setengah, dia cuma nongol kira-kira 3 tahun plus beberapa waktu pelayanan publiknya dia. Dia cuma segitu. 30 tahun lamanya, obscure. Bahasa Inggris bilang obscure. Obscure itu adalah tidak terlihat. Tidak ada yang tahu dia bikin apa. Tidak ada yang lihat dia buat apa. Tapi sementara nggak ada yang lihat, dia taat. Sementara nggak ada yang lihat, Ibrani 5 ayat 8 berkata, dia belajar untuk taat dari apa yang dia derita. Dia mentaati. Kalau sudah pikir ketaatan itu cuma datang kasih perpuluhan dan pulang, cuma nyanyi tepuk tangan berkata haleluya dan pulang, pikir baik-baik. Ketaatan ritual kita mesti berubah supaya pemerintahan Allah bisa nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu perkara fondasional. Itu fundamental banget. Saudara tidak kerjakan ini, akhirnya saudara anggap kekristenan biasa-biasa aja. Saudara anggap kekristenan tanpa tujuan. Cuman agama biasa. Siapa bilang saudara dijadikan ada di dunia ini supaya saudara menyatakan kehendak Allah di muka bumi ini? Supaya Tuhan dinyatakan, Tuhan kelihatan, sifat-sifatnya dinyatakan, kebaikannya kelihatan, kekudusannya dirayakan, kemuliaannya dipuji dan disembah. Itu jelas. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri aja, selesai kita. Nah, saudara jadi serius banget. Ketaatan itu sesuatu yang terjadi pada saat nggak ada orang lain lihat kita. Nggak ada. Saya tadi pagi cerita sama di kebaktian yang pertama, ada penulis Australia. Saya lagi cari-cari, enggak pernah ketemu dia di Australia, atau pindah kemana kali. Dia tulis buku Silent Years of Jesus.
Dia tulis buku Silent Years of Jesus, artinya Yesus di masa-masa nggak ada yang tahu. Ya, dia tulis katanya Yesus pergi di Tibet, pergi belajar sama pendeta-pendeta Buddha di sana. Saya bilang kalau Yesus pergi di Tibet, dia pulang dia pasti jago kungfu. Pasti murid-murid dia dia juga ajar kungfu barangkali. Kalau dia pergi di Tibet, bikin apa dia belajar di Tibet? Tibet itu pusatnya Shaolin kungfu kan? Bayangkan, sudah bisa bayangkan. Bayangkan kalau misalnya dia pergi di Tibet kemudian belajar kungfu. Mungkin Petrus ayatnya tidak tampar pipi kiri, pipi kiri tempelang pakai kaki, kan begitu. Tapi apakah itu yang diajarkan? Tidak sama sekali. Karena yang diajarkan tidak berasal dari Tibet. Yang diajarkan, dia dengar bapaknya mengatakannya. Dia tahu keadaan seperti apa bapaknya. Dia kenal pribadi bapaknya. Bahkan Alkitab berkata sebagai manusia loh ini. Yesus tiap pagi bangun dan dia melihat bapaknya mengerjakan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu persis seperti bapaknya kerjakan. Itu yang disebut saudara melihat paradigmanya, saudara melihat gambarnya, saudara melihat teladannya dan saudara melakukannya dalam kehidupan ini. Itu ketaatan sebenarnya. Itu ketaatan. Oke. Saya mesti selesai, daripada saya cerita saudara pergi Tibet, bikin apa penting. Nanti saudara cuma ingat seperti di Tibet lagi. Saudara lupa inti sari yang paling penting. Inti yang paling penting adalah ini. Waktu kita taat, melakukan kehendak Tuhan. Taat karena hubungan, taat karena kasih. Dari hal-hal yang kecil kita buat. Ini saya beritahu pada saudara. Tuhan akan menyatakan hal tersebut lewat kehidupan saudara. Lewat ketaatan saudara, kuasanya dinyatakan. Lewat ketaatan saudara, hal-hal yang tersembunyi, kebenarannya dinyatakan. Lewat ketaatan saudara, sifat Tuhan dinyatakan. Kesimpulan, lewat ketaatan saudara, kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Orang mau tahu kerajaan Allah tuh kayak apa? Orang pengen tahu, emang kerajaan Allah kayak apa? Emang main raja-raja, bawa ini, bikin, enggak itu. Kerajaan Allah itu dinyatakan ketika orang percaya menyatakan kebenarannya. Orang percaya menyatakan kuasanya. Orang percaya menyatakan budayanya. Orang percaya menyatakan gaya hidup kerajaan Allah. Nah makanya ketaatan dan iman sangat berdekatan. Karena kita sedang memanifestasikan apa yang tidak terlihat. Waktu saudara lihat Abraham dipanggil oleh Tuhan, itu kan iman. Tapi bukan cuma iman biasa, iman yang taat. Betul kan? Iya. Kalau saudara belajar, saudara buka sendiri ya di Kejadian 12, saya mau akhiri dengan ini. Abraham itu tinggalkan Ur Kasdim karena ada perintah. Pergilah dari rumahmu, pergilah dari kaummu, pergilah dari bangsamu. Tinggalkanlah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Menurut saya ajakan ini agak keterlaluan. Mau enggak saudara pergi, orang yang ngajak yang enggak kasih tahu tujuannya. Saudara mau ikut enggak? Ikut mau ke saya. Kemana? Ikut mau. Kemana? Pokoknya ku ikut saja. Kemana? Sebab mengetahui tujuan penting bagi orang yang akan ikut kita. Tapi Alkitab bilang buat kita, Abraham itu ikut saja sebagai langkah iman. Dia ikut. Padahal dia tidak tahu tujuannya sampai di mana. Bahkan kalau baca di Alkitab, Abraham itu sudah masuk ke tanah Kanaan, dia tidak tahu itu Kanaan. Kapan baca Alkitab? Sampai dia keluar pergi ke Mesir, karena dia tidak tahu itu Kanaan. Dia ikuti aja. Berarti saya tarik kesimpulan, Abraham ikut Tuhan bukan karena tanah. Abraham ikut Tuhan karena dia mencintai suara yang datang padanya. Saya ulangi, sudah kayaknya nggak dapat ini. Abraham ikut Tuhan keluar, umurnya 75 tahun. Dia dapat janji itu umur 100 tahun. Jadi Abraham keluar ikut Tuhan itu bukan karena dia tertarik pada tanahnya. Bukan karena dia tertarik pada yang lain. Dia tertarik pada suara yang berbicara kepadanya. Karena dia dengar suara tersebut. Suara itulah yang sedang berbicara pada kita. Siapakah suara itu? Yuk kita lihat siapakah suara itu. Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama dan saya akan selesai dengan ini.
Ya. Saudara mau taat pada Tuhan? Simple kok. Dia bilang begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan apa? Nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan apa? Perantaraan siapa? Anaknya. Siapa dia? Yesus. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia. Apa tuh? Dibilang loh. Oleh Dia. Ya. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan apa? Firman-Nya. Jadi oleh Dia. Siapa Dia ini? Yesus. Jadi kalau orang tanya, suara yang dicintai Abraham itu sebenarnya siapa sih? Ini suaranya ini. Ini yang Tuhan bicara buat kita. Ini yang harusnya menjadi dasar ketaatan kita. Waktu Tuhan bicara pada kita, yuk kita kerjakan. Saya memuridkan banyak orang. Dasar pemuridan cuma satu. Apa? Mengajar orang untuk taat. Begitu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan. Bilang dulu, ajar melakukan. Itu ketaatan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Itulah ketaatan. Pemuridan dasarnya cuma itu. Orang gak dimuridkan, orang terbiasa memberontak. Orang yang tidak dimuridkan terbiasa questioning God. Orang yang tidak biasa memuridkan selalu mempertanyakan hal yang gak penting. Sebab mereka menolak untuk mentaati. Pelajari Alkitab. Orang-orang yang taat, mereka memanifestasikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Obeying the King. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, ampuni kami. Kalau ketaatan kami berpusat kepada diri kami. Ampuni kami kalau kami sombong dan kami merasa benar. Sehingga kami tidak mau mengerjakan apa yang kau minta kami kerjakan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada kami sekalian oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu menembus hati kami yang paling dalam. Supaya kami sungguh-sungguh akan mentaati Tuhan karena kami menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Kiranya kerajaan-Mu dinyatakan. Kehendak-Mu terlaksana lewat kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau mencari orang-orang yang taat penuh, temukan kami yang ada di ruangan ini. Kami mau tundukkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya karyamu, kehidupanmu, budayamu, cara hidupmu terlaksana lewat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, biar kami menjadi orang-orang yang memanifestasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Waktu kami makan roti, kami minum anggur, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami sekalian Tuhan untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan roti dan anggur kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Take your time. Silakan saudara bangkit berdiri. Saudara waktu datang telah menerima roti dan anggur. Mari kita persiapkan. Mari kita dengan sikap yang menghormati Tuhan, menghormati karyanya buat kita. Ya, karya Tuhan tidak terlihat, tapi dia terlihat dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahnya harus makan dengan layak, makan dengan benar. Mari hati kita bawa kepada Tuhan. Dan kita bersyukur atas kebaikannya. Mari sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarlah apa kata firman Tuhan tentang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Tubuh Kristus adalah tubuh yang menanggung semua dosa saudara, penyakit saudara, kelemahan saudara, semua pelanggaran saudara ditanggung pada tubuh ini. Tubuh ini juga adalah tubuh ketaatan, tubuh yang taat sempurna pada Bapa. Mari bersekutu dengan tubuh Yesus Kristus, makan dengan iman dalam nama Yesus, the body of Christ. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah sebagai peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah yang menebus kita dari dosa. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan yang membuat kita menang dan mengalahkan iblis ular tua itu. Darah Kristus adalah darah yang membuka jalan buat kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Mari bersekutu dengan darah Tuhan. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The blood of Jesus. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Jiwa kami memuliakan Engkau. Kami mau berterima kasih buat pagi ini. Kami berterima kasih karena kami bisa beribadah kepadamu. Bantu kami untuk menjadi pelaksana kehendak-Mu. Mari setiap orang bicara pada Tuhan, bersekutu pada Tuhan beberapa saat ini. Katakan pada Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu. Katakan pada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu. Recommit kehidupan saudara. Mungkin saudara hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Mari ambil waktu untuk melakukannya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Mari saudara kita akan berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Naikkan doa ini. Karena kita mau supaya kerajaannya dan kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara duduk. Thank you.
Terima kasih buat pelayanannya, Pastor Jonathan Patiasina, mengingatkan kita untuk kembali komit dengan ketaatan seperti sebagaimana Yesus taat sampai mati. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tetapi disiapkan di pintu keluar kotak persembahan. Bapak Ibu yang mau secara langsung nanti bisa memasukkan di kotak yang disediakan di luar. Dan bagi yang mau transfer juga tadi sudah ditampilkan oleh tim media, ya, melalui rekening yang tertera. Kemudian yang berikutnya masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu atau saudara, kakak-kakak mungkin yang mau terlibat dalam pelayanan Rocky. Silakan menghubungi Kakak Milka atau menghubungi tim penatua atau kami, silakan, dipersilakan. Oke, yang terakhir dan yang paling penting, minggu depan tanggal 8 kita akan beribadah di Hotel Maiko, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan, bisa ditampilkan media, akan dilayani oleh Pendeta Kris Manusama dari Ambon. Oke ya, ada tampil di monitor sini enggak? Ya, kita akan dilayani oleh Pendeta Kris Manusama di Hotel Maiko lantai 6 Burial Room. Ruangan ini sudah beberapa kali kita pakai, jadi saya pikir jemaat sudah tahu ya lokasinya. Kemudian di minggu-minggu yang berikutnya nanti kita akan kembali ke sini lagi. Jadi kita harapkan nanti memang hanya 1 minggu kita ibadah di sana karena akan dilayani oleh Pendeta Kris Manusama. Silakan sampaikan kepada temannya, mungkin ada yang mau ikut, keluarga, mari kita bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Saya kira itu aja, saya kembalikan kepada tim Praise Worship dan doa berkat akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Cuma sekedar tambahan pengumuman tadi, jadi minggu depan hanya ada satu kebaktian aja, jam 10.30. Jadi yang generasi diharapkan bisa bergabung untuk pertemuan minggu depan dalam ibadah kita di Burial Room di Hotel Maiko. Jadi nggak ke sini ya minggu depan ya berbalik ke sini. Ya, ajak teman-teman saudara
untuk mendengarkan berita yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Pastor Chris Manusama. Sekarang kita akan pulang. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dia mencari orang-orang yang akan melakukan kehendaknya. Kiranya dia menemukan kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu serta studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Amin. God bless you. Happy Sunday everyone. Thank you.